Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada 7 isu sosial dan juga politik kontemporer yang paling banyak diangkat oleh lembaga-lembaga nasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam agenda SDGs-nya, World Economic Forum, UNDP, dan juga OECD. Ketujuh isu sosial dan juga politik kontemporer tersebut adalah isu globalisasi, lingkungan, hak asasi manusia, krisis iklim, perkembangan teknologi, ketimpangan sosial, dan juga polarisasi politik. Dan kalian tahu nggak sih kalau misalnya isu pertama, yakni isu globalisasi, di era transisi antara 4.0 dan juga 5.0 saat ini, membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam percepatan teknologi, dan juga membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Dan nyatanya, globalisasi saat ini membawa istilah baru dalam dunia parenting orang tua, yakni digital parenting. Tapi tunggu dulu. Ini kan mata kuliah terkait kepemimpinan dan juga etika sosial. Lantas, apa hubungannya tentang gaya parenting orang tua berbasis gadget di era digital dengan ketujuh isu sosial dan juga politik kontemporer, dan bahkan apa hubungannya dengan kepemimpinan? Nah, untuk itu, izinkan saya, Fitri Handayani, untuk menyampaikan hasil tulisan esai saya dalam memenuhi UAS pada mata kuliah kepemimpinan dan juga etika sosial yang diampu oleh Bapak Novendra Hidayat dengan judul Krisis Kepemimpinan dalam Keluarga Digital, Analisis Gaya Parenting Berbasis Gadget dalam Perspektif Etika Sosial dan Kepemimpinan 3.0. Gaya parenting orang tua ataupun gaya pengasuhan orang tua adalah pola pengajaran orang tua dalam mendidik, membimbing, serta mengajarkan anak dalam membentuk sikap, perilaku, dan juga pendekatan emosional dan juga sosial yang digunakan oleh orang tua dalam mengasuh anaknya. Orang tua yang menerapkan pola kepemimpinan yang baik dalam gaya parentingnya, maka akan membentuk nilai etika sosial yang baik juga pada sang anak. Hal ini sejalan dengan kajian sosiologi keluarga yang menganggap bahwa anak adalah tubuh sosial. Tubuh sosial ini mengacu bahwa anak adalah sebagai sebuah media, tempat norma sosial dibentuk dan juga dipraktikkan. Maka, peran orang tua sangat krusial dalam perkembangan dan juga tumbuh kembang anak karena orang tua berperan sebagai agen utama sosialisasi dan juga pembentukan nilai-nilai, di mana nantinya anak akan memuat, merepresentasikan, bahkan memproduksi ulang norma dan juga budaya dalam masyarakat yang telah timbul dalam dirinya melalui penerapan dan juga nilai-nilai yang diterapkan oleh kedua orang tua. Namun, di era globalisasi saat ini, dalam penerapan pola asuh orang tua, muncul istilah digital parenting yang mengatur ataupun membimbing anak dengan menggunakan teknologi dan juga media digital seperti smartphone, internet, media sosial, dan juga game online. Penerapan digital parenting saat ini mulai banyak diterapkan oleh orang tua, namun tetap mempunyai sisi positif dan juga negatif apabila tidak dilakukan filtrasi yang baik dalam penerapannya. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membagi dua skema penerapan digital parenting orang tua yang positif dan juga yang negatif. Dalam makna positif, ada orang tua yang memaksimalkan pola asuh digital parenting yang baik dengan memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendidik dan juga memperkuat hubungan erat dalam keluarga. Misalnya, yang pertama, orang tua akan dengan bijak mengatur screen time ataupun durasi penggunaan gadget pada anak. Serta orang tua akan mendampingi anak saat online dengan turut serta memberikan penjelasan terhadap isi konten dan juga nilai moral. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan teknologi yang baik dan juga sehat dengan tujuan agar anak tidak kecanduan bermain handphone, mengedukasi anak tentang adanya bahaya dan juga etika-etika digital untuk menjaga privasi anak dari cyberbullying, jejak digital, dan juga hoax. Kemudian, orang tua turut serta juga mendorong kreativitas anak, bukan hanya menjadikan teknologi sebagai bahan konsumsi, namun juga teknologi dijadikan sebagai media edukatif dengan mengajak anak untuk berkreasi dengan desain coding. Nah, digital parenting akan membawa pada dampak negatif apabila orang tua tidak menerapkannya dengan bijak dan memahami pola pemahaman terkait digital parenting yang salah. Misalnya, yang pertama, orang tua akan membiarkan anak bermain gadget tanpa adanya batasan waktu. Hal ini justru cenderung akan membuat anak kecanduan bermain handphone, sulit untuk bersosialisasi secara nyata, dan juga memiliki kecerdasan kognitif dan juga emosional yang kurang baik. Kemudian, yang kedua,
Orang tua memberikan handphone pada anak dengan dalih untuk menenangkan anak agar anak tidak tantrum. Nah, justru pemahaman seperti ini seolah merepresentasikan bahwa orang tua melepaskan tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan juga penenang atas anak. Dan orang tua menganggap bahwa gawai ataupun handphone adalah sebagai pengasuh untuk menenangkan sang anak. Yang ketiga, orang tua tidak peduli atas konten yang dikonsumsi pada anak, sehingga hal ini akan berakibat pada bebasnya akses anak terhadap media-media yang berpotensi pada timbulnya tontonan konten-konten terkait kekerasan seksual ataupun hoaks karena tanpa adanya pengawasan oleh orang tua. Kemudian yang keempat, orang tua tidak memberikan edukasi tentang dunia digital sehingga akan menjerumuskan pada anak untuk menggunakan data pribadinya dengan salah dan berakibat pada bully online ataupun judi online. Jika anak dididik dengan digital parenting yang seperti ini, maka akan memungkinkan untuk anak kecanduan dengan adanya keberadaan media sosial dan juga gawai, serta akan membuat anak cenderung pasif dan juga impulsif serta tidak memiliki manajemen emosi yang baik dan juga sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Apabila sikap-sikap tersebut tertanam pada diri anak, sulit sekali untuk anak menjadi seorang pemimpin atas dirinya sendiri, bahkan pemimpin untuk di masyarakat, ataupun bahkan pemimpin dalam suatu. Maka, dalam penulisan esai ini, penulis meminjam teori milik Ardi Ridwansyah terkait leadership 3.0 ataupun kepemimpinan 3.0. Kepemimpinan 3.0 adalah seni kepemimpinan horizontal yang menekan bahwa semua orang berhak untuk menjadi pemimpin, termasuk orang tua dalam keluarga tanpa harus adanya jabatan formal. Dalam konteks keluarga modern, orang tua adalah pemimpin utama yang membentuk karakter anak bukan melalui kekerasan, melainkan melalui teladan, komunikasi, dan juga hubungan yang hangat antara orang tua dan juga sang anak, terutama di era digital saat ini. Ada setidaknya 6 fondasi utama yang dapat diterapkan oleh orang tua dalam menerapkan pola kepemimpinan yang baik dan juga sehat untuk membentuk etika sosial dan juga kepemimpinan yang baik oleh sang anak. Keenam aspek itu adalah yang pertama terkait aspek fisik, di mana orang tua menunjukkan kasih sayangnya lewat kontak mata dan juga bahasa tubuh dan juga bahasa cinta yang hangat. Kemudian yang kedua, aspek intelektual, yakni orang tua dengan bijak menyaring informasi digital dan juga mengatur penggunaan gadget pada anak. Yang ketiga, aspek emosional, yakni orang tua akan lebih banyak mengajak anak untuk berdiskusi dan juga mengendalikan emosi. Kemudian yang keempat, pada aspek sosial, yakni membangun relasi yang hangat dan juga interaktif dalam keluarga. Yang kelima, aspek personal, yakni orang tua dengan sadar bahwa perannya adalah sebagai pendidik utama bagi sang anak. Kemudian, aspek terakhir adalah aspek moral, yakni orang tua menanamkan nilai dan juga kontrol terkait penggunaan teknologi agar anak memahami batasan dan juga tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip dan juga kepemimpinan yang baik dalam mendidik sang anak akan membentuk kecerdasan emosional yang baik pada sang anak, serta anak akan lebih mudah untuk menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, dan di 20 tahun mendatang ia akan siap untuk menjadi pemimpin bangsa. Maka, jangan jadikan globalisasi dan juga perkembangan teknologi menjadi isu yang sangat kompleks karena penerapan terkait gaya parenting orang tua dalam ranah keluarga disalahgunakan. Karena masa depan Indonesia tidak terbentuk atas teknologi, melainkan manusia sendiri yang memanfaatkan dan juga menggunakan teknologi tersebut dengan bijak. Maka, mari mulai menerapkan pola kepemimpinan yang baik dalam ranah keluarga, terutama dalam menerapkan 6 aspek dalam kepemimpinan 3.0. Karena perubahan besar dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan dalam ranah keluarga.